Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi ya dengan Kuli Channel. Dan di kesempatan kali ini mari kita bersama belajar membuat suatu project ya, atau merakit sebuah alarm anti maling ya. Nah, kebetulan di sini saya barusan saja selesai merakit ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, alarm di sini dia itu akan bekerja ketika ada pergerakan manusia ya. Jadi ini sangat cocok nanti kita diaplikasikan di rumah untuk sebagai kode. Ketika ini berbunyi berarti di situ ada orang yang masuk gitu ya. Nah, untuk wiringnya seperti ini ya kawan. Ini sudah saya gambar nah ya. Dan nanti kita akan jelaskan untuk cara jalurnya ini ya. Nah, di sini saya akan tes dulu ini sampai berapa jauh mendeteksi pergerakan saya ya. Soalnya kemarin saya baca-baca di Google itu untuk sensor ini kan ini memakai sensor ya, sensor gerak atau orang biasa menyebutnya sensor PIR. Nah, kemarin saya sempat baca-baca itu untuk nilai kesensitifannya itu bisa sampai 7 meter ya. Jadi ini akan saya coba dulu mampu berapa meter untuk mendeteksi saya ya. Nah, seperti itu ya. Dia akan berbunyi mengikuti maksudnya mendeteksi pergerakan saya. Nah, seperti ini. Saya akan coba mundur. Nah, akan berbunyi. Saya akan coba mundur lagi. Apakah masih berbunyi? Dan saya akan coba mundur lagi. Wah, ternyata ya lumayan jauh ya ini ya. Ini kurang lebih 6 meteran loh ini. Ya mungkin cukup di sini untuk kita ngetesnya ya. Kita mau jelaskan dulu untuk cara kerjanya ya, maksudnya cara wiringnya ini. Nah, untuk wiringnya seperti ini ya kawan. Sebentar saya taruh dulu kameranya. Nah, jadi untuk merakit sebuah alarm ini tentunya kita memerlukan beberapa komponen ya. Jadi untuk yang pertama itu ya tentu kita memerlukan sebuah sensor PIR ini ya, atau biasa orang menyebutnya ya sensor gerak atau sensor PIR ya, biasa orang menyebutnya itu sensor PIR. Dan kita juga memerlukan sebuah modul relay seperti ini ya, yang 5 volt DC. Nah, sensor ini juga tegangannya 5 volt DC. Dan kita juga memerlukan sebuah transistor dengan kode di situ tertulis D882, soalnya kameranya rada ngeblur ini. Kodenya D882 dan resistor dengan kode dengan nilai 10K ya. Dan kita juga memerlukan sebuah switching atau bisa memakai cas HP ya nanti ya, yang outputnya itu 5 volt DC. Dan di sini juga memakai saklar ya. Jadi ketika nanti malam kita kita on kan. Terus di sini juga memakai buzzer ya, terus lampu. Nah, di sini rangkaian di sini saya nanti rencana saya memakai buzzer itu yang tegangannya 220 volt ya maksudnya ya, dan juga memakai lampu karena buzzer yang 220 volt itu suaranya lebih kencang, maksudnya lebih nendang gitu loh. Jadi nanti ketika alarm ini on maka lampu dan buzzer ini akan menyala, lampu menyala dan buzzernya akan berbunyi. Jadi ini merupakan sebuah kode ya nantinya ya. Nah, untuk jalurnya seperti ini, kita dari stop kontak kita menuju input switching atau cas HP nanti, terus outputnya itu kan 5 volt ya. Lalu output 5 volt itu yang main itu langsung masuk ke groundnya sensor ini, di paralel menuju groundnya relay ini ya.
Lah untuk plusnya itu masuk ke VCC relay dan masuk di paralel ke VCC peer ini ya. Untuk VCC itu input powernya ya, ini memakai 5 volt. Nah ini juga sama, di sini tertulis VCC ground dan input di ini kelihatan ya, VCC ground dan input. Lah kenapa saya memakai transistor dan resistor ini? Tujuannya sebagai saklar digital ya, karena ini kemarin saya itu membelinya itu salah. Seharusnya saya membeli yang tipenya itu high level trigger, jadi ini saya belinya itu yang low level trigger. Apa bedanya itu? Bedanya itu kalau yang high level trigger dia inputnya ini ya, input ini atau input ini dia akan bekerja, maksudnya ini relay ini akan bekerja ketika inputnya ini menerima tegangan 3 volt ya, seperti itu untuk yang high level trigger. Lah untuk yang low level trigger ini dia akan bekerja ketika inputnya ini menerima tegangan 0 volt ya. Jadi kalau ini nanti saya pakai sensor ini, dia nggak akan bekerja karena sensor ini outputnya ini mengeluarkan tegangan 3 volt ya. Nah maka dari itu saya pakai transistor ini D882 yang NPN ya. Nah terus pakai resistor ini ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti keluarannya ini yang menuju input ini relay ini bisa berubah menjadi 0 volt ya. Jadi untuk wiringnya ini seperti ini, output dari sini dari sensor ini menuju resistor ya. Setelah itu menuju ke kaki basisnya transistor. Lah nanti yang kolektor ini baru masuk inputnya berubah menjadi 0 volt agar ini dapat bekerja lah. Terus yang emitor ini nanti masuk ke ground ya, seperti itu ya. Untuk wiringnya ini ya. Untuk kontak kontak relay ini kan di sini ada NO, COM dan NC ya, seperti ini ya. Ini NO, tengah COM, terus yang ini NC ya. Nah ini rencana kan saya memakai buzzer yang 220 volt AC ya, makanya ini sumber tegangannya dari PLN ya. Ini dari steker yang L ini yang pasa ini masuk ke COM, terus nanti yang NO masuk ke kaki-kaki lampu dan buzzer, terus yang kaki-kaki satunya baru masuk ke netral gitu ya, netral atau langsung ke ini steker. Jadi untuk NO dan maksudnya NO itu normally open dan NC itu normally close. Jadi ketika relay ini bekerja maka itu dia akan NO dan terhubung ya antara COM dan NO lah, seperti ini ya. Nah kan dia on itu, maka si NO dan COM ini akan menyambung seperti itu ya kawan. Lah ketika sebentar ya. Lah ketika relay ini keadaan mati seperti ini, keadaan off, maka yang terhubung COM dan NC nya ya normally close, maksudnya gitu ya. Normally close itu keadaan dia off itu akan terhubung, jika keadaan on maka dia yang NC ini akan terputus gitu ya. Nah mungkin seperti ini ya untuk wiringnya ya, wiring rangkaiannya ya. Lah untuk sensor peer ini di sini ada, sebentar ya, di sini ada dua trimpot ya. Yang satu untuk mengatur delaynya ya, delaynya nyalanya sensor ini maksudnya ketika dia menyala itu biar bisa diatur. Kalau untuk ke kanan itu akan lebih lama dan kalau ke kiri maka akan lebih pendek gitu ya. Lah untuk yang kiri ini untuk mengatur kesensitifannya ya. Kalau kita putar ke kanan maka akan lebih jauh, ketika kita putar ke kiri maka akan lebih dekat, seperti itu ya kawan ya. Nah untuk depannya seperti ini, di sini ada VCC, out dan ground ya, persis sama di gambar ini ya, karena tadi udah saya gambar. Dan tentunya kita juga memerlukan sebuah kabel jumper ya, untuk merangkai sebuah alarm ini. Untuk pakai kabel yang lain juga nggak apa-apa, yang penting jangan besar-besar ya. Nah di sini saya tadi kebetulan
saya pesan buzzer yang 220 volt ya, belum datang. Jadi ini saya memakai buzzer yang 5 volt DC ya, makanya bunyinya enggak terlalu kencang ya. Dan nantinya ini saya aplikasikan pakai lampu ya. Jadi ketika nanti ini bunyi, lampu dan buzzernya itu akan bersama-sama menyala dan bunyi ya untuk buzzernya ya. Nah, mungkin cukup di sini ya untuk penjelasannya ya, wiring, maksudnya wiring alarm ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan dibagikan karena subscribe itu kan gratis ya. Dan jangan lupa untuk video-video yang akan datang, nanti kita akan belajar bersama membahas tentang peralatan listrik ya. Ya udah, mungkin cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.